warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat sehat ya Ustadz. Alhamdulillah Ning. Iya, baik. Ustadz Muhammad Zairul Alam, sarjana ekonomi. Bahasan mengajak anak berbagi ini menarik sekali. Kita mendengar kajian dulu dari Ustadz, nanti pendengar-pendengar bisa bergabung juga. Tanya jawab monggo di 089602 111 968. Monggo Ustadz. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Wa da'iya ilal haqqi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Para pendengar RRI Perempat Takning dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini Sabtu 18 Mei 2024 semoga kita semua masih diberi kesehatan, sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa marilah kita haturkan ke junjungan tinggi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang-orang tua kami, saudara-saudara kami, pimpinan-pimpinan kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Para pendengar RRI Takning yang saya hormati, pada dasarnya anak-anak sudah mulai bisa dikenalkan dengan konsep berbagi sejak mereka menginjak usia dini. Sebab di usia tersebut, anak-anak umumnya sudah mulai dapat bersosialisasi dan memahami keberadaan orang lain di sekitar kita. Maka secara perlahan-lahan, marilah kita memperkenalkan konsep berbagi bisa dimulai di usia dini. Mengajak anak-anak dengan konsep berbagi sejak dini memiliki banyak manfaat untuk perkembangan sosial dan emosi anak. Di antaranya, melatih anak untuk meningkatkan keterampilan sosial yang positif, membantu anak mengembangkan kemampuan empati, membantu anak untuk berlatih mengurai potensi konflik, meningkatkan perasaan bahagia pada anak, serta membantu anak untuk membangun lingkungan sosial yang positif. Takning yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai orang tua memiliki peranan yang sangat besar dalam mengajarkan konsep berbagi. Karena anak-anak akan mengamati dan meniru perilaku orang tuanya baik secara disadari maupun tidak. Karena pentingnya peran orang tua untuk menjadikannya sebagai aktivitas keseharian yang diharapkan dapat menjadikan kebiasaan sampai mereka dewasa kelak. Salah satu yang paling sederhana dan mudah dalam mengajarkan anak untuk berbagi kebaikan kepada sesama, selain sederhana dan mudah, beramal juga merupakan amal kebaikan yang sangat dianjurkan oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memberikan keberkahan yang berlimpah di dunia dan di akhirat. Dalam mengajarkan beramal atau bersedekah kepada anak menjadi sebuah pendidikan bagi mereka bahwa bersedekah tidak akan menjadikan kita miskin. Justru dengan bersedekah akan menjadikan harta menjadi berkah berlipat ganda serta tidak akan habis dan pahalanya mengalir terus. Bagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis Muslim, harta tidak akan berkurang karena bersedekah,
Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah 261, Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbati ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya kurang lebih perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Takning yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun bagaimana menumbuhkan sikap berbakti pada anak, bahwasanya memiliki banyak manfaat dari menumbuhkan sikap berbagi pada keseharian anak. Orang tua perlu menyiapkan berbagai strategi agar anak memiliki sikap tersebut. Di antaranya, 1. Mulai ajak anak untuk bermain bersama teman atau saudara. Membiasakan anak untuk berinteraksi dengan orang lain dapat menjadikan salah satu cara untuk menumbuhkan sikap berbagi. Ketika bermain dengan orang lain, anak akan berlatih untuk meminjamkan mainan yang ia miliki atau memainkannya secara bersama-sama. Yang kedua, mencontohkan sikap berbagi dengan anak. Seorang anak biasanya akan mengikuti hal-hal yang ia lihat di lingkungannya. Misal, sikap berbagi di depan anak dapat mendorong kemauan anak untuk melakukan hal-hal yang serupa. Tunjukkan pula perasaan yang positif. Dengan begitu anak akan belajar bahwa berbagi adalah hal yang sangat baik. Ketiga, validasi emosi dan beri dia apresiasi. Sikap berbagi sebaiknya tumbuh dari kemauan anak itu sendiri. Dengan kata lain, tidak ada paksaan. Orang tua tidak perlu selalu memaksa anaknya untuk berbagi. Ada kalanya orang tua mulai perlu membatasi anak untuk yang memilikinya. Apabila anak merasa kesal karena diminta untuk berbagi, orang tua sebaiknya memvalidasi perasaannya dan menasihati anak tersebut. Sebaliknya, anak yang mau berbagi, berikan dia apresiasi perbuatan yang baik dengan penguatan kata-kata yang baik ataupun pujian yang baik. Cenderung anak akan mengulang perbuatan baik tersebut di kemudian hari. Setelah anak mulai memahami konsep berbagi dengan orang lain, biasanya ia akan lebih mudah bersosialisasi di sekolah, di tempat bermain, ataupun lingkungan rumah. Mengajarkan untuk berbagi sama saja dengan memberitahu kepadanya mengenai konsep memberi. Dengan cara ini, buah hati kita akan belajar bahwa ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain, kebaikan ini dapat digantikan kembali kepada kita nantinya dengan cara yang tak terduga. Dan Allah juga berfirman dalam Al-Quran tentang memberi, yaitu surat Al-Baqarah 274 yang berbunyi, Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya kurang lebih, hai orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka dapat pahala di sisi Tuhannya. Tak ada rasa takut pada mereka dan demikian mereka tidak bersedih hati. Takning yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka daripada itu marilah kita ajarkan anak-anak kita untuk selalu berbagi kepada teman, saudara yang lain. Setiap diri
dianjurkan berbagi atau bersedekah setiap hari. Ada banyak contoh berbagi, misalnya kita menyantuni anak yatim. Memberikan santunan anak yatim merupakan salah satu wujud atau contoh berbagi dengan sesama yang sangat mulia di masyarakat. Yang kedua, membantu fakir miskin. Dengan membantu di sini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misal memberi mereka uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari atau memberi dalam bentuk barang, misal pakaian atau beras untuk mereka makan. Yang ketiga, yaitu dengan memberi makan hewan. Dengan memberi makan hewan juga termasuk berbagi kepada sesama makhluk Allah di muka bumi. Dalam hal ini ajaran Islam juga sangat dijelaskan bahwa memberi makan hewan akan dijanjikan oleh Allah surga jannatin. Tidak hanya memberi atau membantu orang lain, mengajak anak untuk berbagi merupakan prinsip yang sangat dianjurkan dalam Islam, tetapi juga merupakan tindakan yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala yang besar sebagaimana balasannya. Allah juga berjanji akan membalas kita dengan berbagai cara, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian yang bisa kami paparkan. Neng April. Ya, baik Ustadz, banyak sekali yang sudah disampaikan ya, bagaimana kita mengajak anak untuk berbagi kebaikan, berbagi banyak hal yang tentunya positif ya. Nah, disampaikan Ustadz Muhammad Zahirul Alam, Sarjana Ekonomi tadi sudah banyak. Kemudian juga kita buka WhatsApp ya, Ustadz, untuk tanya jawab pagi hari ini di 089621111968. J, kalau tadi disampaikan Ustadz bahwa kenapa sih kita ini perlu mengajarkan anak untuk berbagi. Jadi berbagi itu merupakan keterampilan yang vital atau penting untuk dimiliki dalam hidup ya. Nah, di sini sama halnya seperti menumbuhkan rasa empati dan mendidik anak untuk peduli. Ngaten nggih Ustaz nggih? Kemudian mengajarkan anak untuk berbagi itu juga penting. Nah, selama masa perkembangan kognitif dan perkembangan fisik ya sejak dini, ini kemampuan berbagi yang dimiliki anak itu dapat membantu mendukung tumbuh kembangnya. Jadi disampaikan bahwa setelah anak mulai memahami konsep berbagi dengan orang lain, biasanya ia akan lebih mudah bersosialisasi di sekolah, kemudian tempat kursus maupun di lingkungan rumah. Disampaikan Ustaz tadi bahwa sedari dini ya, sedari kecil anak-anak itu diajarkan untuk berbagi. Jadi mungkin kalau anak-anak kecil itu masih belum paham, misalnya orang tua itu mencontohkan gitu Ustaz ya, mencontohkan. Kemudian misalnya ada orang minta-minta misalnya ya, ini kita harus berbagi. Kadang masih harus dikasih arahan juga bahwa dia nggak seperti kita, dia susah makan kayak gitu kan, sambil menumbuhkan ulas asih kepada si anak. Nah, kita berbagi, setiap manusia harus berbagi kepada saudara-saudara yang kurang beruntung, tapi dengan tindakan ya. Biasa anak-anak kan gitu kan, bukan hanya cuman ngobrol aja gitu, tapi dengan tindakan. Kalau misalnya ada orang minta-minta, diberi gitu. Jadi kan itu contoh hal-hal yang mungkin nanti bisa ditiru si anak ya. Contoh orang tua memberi ya mungkin sodako ya, apapun kepada orang-orang yang kurang beruntung. Ini ada pertanyaan dari Neng Isra. Terima kasih Neng Isra, matur nuwun ya Neng Isra. Mengapa kita perlu menanamkan sikap saling berbagi dalam kehidupan ya? Kemudian ada lagi, kenapa anak tidak mau berbagi mainan? Nah, ini mengapa kita perlu menanamkan sikap saling berbagi dalam kehidupan. Yang kedua, kenapa anak itu tidak mau berbagi mainan? Oke. Itu aja dua Ustaz. Isra matur nuwun. Mau dijawab Ustaz? Nggih, matur nuwun. Neng Isra, terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus. Bahwasanya
berbagi itu memang kita ajarkan kepada anak-anak kita sejak dini. Dengan mulai berbagi, misalkan di kampung-kampung kan biasanya ada mohon maaf nih untuk pengemis atau yang minta-minta. Itu hampir setiap hari di rumah saya itu ada pengemis. Tapi kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk memberikan sedikit rezeki kita, dan kita memberikan apa yang kita miliki. Misal orang pengemis itu datang ke tempat kita, dan pada waktu itu juga ada anak kita. Saya bilang kepada anak kita, "Nak, ini tolong sampean berikan kepada pengemis ini sebagai rasa bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita bisa memberikan sedikit rezeki, mungkin bisa membeli roti ke pengemisnya, atau beli minuman atau apa." Itu adalah untuk mengajarkan anak-anak kita untuk saling berbagi, dan insya Allah dengan begitu mereka kelak, anak-anak kita akan selalu mengingat perbuatan orang tuanya. Terus yang kedua, kenapa ini anak-anak itu kok susah untuk berbagi ya kalau di saat mainan gitu? Berbagi mainan mungkin ya. Bermain biasanya kan sama teman-temannya, jangan, mau diambil mainannya jangan, kayak gitu. Anak-anak kecil, namanya anak kecil ya. Jadi sering terjadi sih memang di lingkungan masyarakat itu, apalagi anak-anak kita bermain sama tetangga-tetangga kita atau yang bersebelahan atau tetangga yang agak jauh. Memang mereka itu sering ke rumah untuk bermain bersama-sama. Bahwasanya mainan yang kita belikan misalkan itu kan masih baru, tapi kan bagi anak-anak kita kan, ini loh mainanku masih baru kok dipinjam sama teman-temannya, kan ngonten nggih. Nah, tapi kita memberikan edukasi kepada anak-anak kita, persilakan teman-temannya untuk bermain bersama. Bahwasanya misalkan mainan dakon atau monopoli itu kan tidak bisa untuk dibuat mainan sendiri, kan harusnya kan sama berteman yang lain. Jadi disitulah kita ajarkan anak untuk berinteraksi kepada lingkungan masyarakat, ataupun teman-temannya sekolah yang mau main ke rumah kita persilakan. Jadi anak-anak kita juga merasa tidak kesepian di rumah, dan mereka bisa happy bersama-sama. Yaitu yang kita ajarkan supaya anak-anak itu punya perasaan bahagia di masa kecilnya. Semoga dengan bahagia mereka itu akan merasa tumbuh dengan sempurna. Begitu. Oke. Baik, nih terima kasih Ustaz. Tadi sudah disampaikan bahwa memang contoh ya, lingkungan terkecil itu rumah, keluarga. Orang tua itu mencontohkan hal-hal yang baik. Anak-anak itu seperti kertas putih ya. Tergantung siapa yang mau memberikan dia apa artinya warna-warna yang indah ya. Biasanya kan warna putih. Nah tergantung, kalau misalnya orang tuanya mau bikin anak yang jelek, ada warna hitam nanti. Gitu ya. Artinya tergantung orang tuanya bagaimana dia mendidik, mengajarkan, kemudian mencontohkan. Apalagi anak-anak sekarang ini kan kritis ya Ustadz ya. Jadi dia nggak mau cuma nggak boleh, dikasih tahu nggak bolehnya itu kenapa. Biasanya kan gitu kok, orang tua nggak boleh lo ya gitu ya, tapi nggak ngerti nggak bolehnya itu kenapa gitu ya. Nah itu yang mungkin harus diajarkan, kemudian juga dicontohkan seperti yang saya tadi bilang ya, bahwa kalau misalnya ada orang minta memberi, nah coba kamu beri ya. Nah bukan ibunya ya sih, bukan orang tuanya, tapi anaknya. Coba itu dia beri, orang yang minta, tapi dijelasin kenapa dia begitu. Nah itu mungkin lebih anak itu lebih memahami ya, bukan cuman dibilang aja, bukan cuman
ini dia nggak nyantol. Biasanya kalau anak-anak kecil kan mesti harus ada contoh seperti itu. Nah ini Ustadz ya, cara mengajarkan anak untuk berbagi itu biasanya kalau dia bertengkar ya sama temennya karena berebut mainan, itu memang bukan hal yang aneh ya pada anak-anak. Namanya aja anak-anak ya. Nah di usianya yang masih muda ya, anak-anak itu memang yang masih belia banget itu ya. Anak-anak memang sangat sulit untuk memberikan apa yang mereka miliki. Nah mereka merasa memiliki hak penuh pada suatu benda dan merasa membutuhkannya itu sehingga tidak ingin meminjamkannya kepada orang lain. Padahal untuk menjalin hubungan yang baik dengan teman sebayanya si kecil itu perlu berbagi. Nah ini lagi-lagi orang tua ya, tugasnya orang tua contohkan, ajarkan kepada anak-anak ya. Nggak ada kan orang tua yang pengen anaknya itu jadi nanti cuek, nggak peduli, nggak punya rasa empati, nggak punya rasa welas asih. Artinya nanti tegaan ya, egois gitu kan? Jangan sampai itu, jangan sampai. Lah ya kalau nggak pengen kan seperti itu, anak kita pengennya welas asih, kemudian empatinya tajam gitu ya. Dikit-dikit gitu suka nggak tega gitu, suka nggak tega sama orang gitu kan. Nah mengajarkan anak untuk berbagi di usia yang tepat ini penting ya, seperti disampaikan Ustadz tadi. Sejatinya berbagi merupakan bagian dari empati. Jadi berbagi bisa dikatakan sebagai kemampuan untuk melihat dan merasakan sesuatu dari sudut pandang orang lain. Jadi empati, tajamin empati nih caning-caning ya. Lagi-lagi kembali lagi kepada orang tuanya. Kadang orang tuanya juga cuek gitu kan sama orang yang misalnya tipis gitu ya empatinya. Anaknya juga ngelihat orang tua kan contoh ya, role model. Orang tua saya kayak gitu. Jadi sama temannya juga dia melakukan hal yang sama seperti orang tuanya melakukan orang lain. Tidak ada empati ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi ya Ustadz ya. Boten sampai. Mudah-mudahan ini caning-caning. Baik-baik aja buat anak-anak kita. Iya, mudah-mudahan caning-caning juga ya bisa menjelaskan arti berbagi itu tadi ya Ustadz sudah disampaikan. Kemudian jangan memaksa anak juga ya. Mungkin kalau gini loh, Betul. mengajarkan anak itu untuk berbagi memang penting untuk kehidupan anak, tapi nggak boleh memaksa. Karena gini, kadang-kadang kita ini harus menghargai kemauan si kecil, terutama bila ia cukup selektif ya. Contoh, anak hanya mau meminjamkan bolanya, namun tidak ingin meminjamkan bonekanya. Nah, kan ada gitu Ustadz ya. Betul, ada. Iya. Tapi ya tetap orang tua itu mengarahkan, mengingatkan juga seperti itu. Itu usia berapa sih Ustadz kalau anak-anak yang sudah misalnya bisa kasih pengertian seperti itu? Kalau menurut Ustadz usia berapa? Kalau menurut saya sih di usia yang sangat masih belia ya, maksudnya masih dini, itu kurang lebih usia 3 tahunan. Itu kan sudah bisa mengenal benda-benda biarpun tidak semuanya. Misalkan kita belikan bola yang kecil-kecil, bahwasanya kita beri pemahaman bahwasanya ini nak bola kecil buat mainan atau gantungan atau apa yang tidak membahayakan bagi si anak itu juga. Misalkan jika kita memberikan boneka, mungkin ada yang kita punya anak perempuan, kita akan belikan boneka biar seolah-olah boneka itu adalah temannya kan untuk mengimplementasikan bahwasanya itu harus sama-sama kita rawat dan kita jaga. Nanti kalau ada temannya yang datang ataupun teman cowok atau cewek yang datang ke rumah bisa memilih mana yang mereka suka, dan seandainya kita punya boneka atau mainan yang lain bisa berbagi bersama-sama. Itulah sebuah keindahan masa-masa anak. Iya. Karena ini juga kan dia proses tumbuh kembang ya Ustadz ya. Sedari dini, karena masing-masing anak-anak itu kan cepet nangkepnya ya kalau dikasih tahu gitu ya. Nah ini juga bisa menumbuhkan dia punya rasa empati. Kemudian dia beranjak dewasa,
hati dia ngerti gitu loh, bahwa kita ini harus berbagi selayaknya kita sebagai manusia, makhluk sosial gitu, tidak bisa hidup sendiri, saling berbagi, saling menghargai, saling menghormati. Nah, kadang-kadang ada anak itu yang lucu, Ustadz ya. Ada dia pegang kue gitu, dia pegang kue. Ada satu temennya itu ngeliatin tapi nggak minta. Tapi iya, ngeliatin aja temennya, dia makan kue gitu kan. Tapi temennya itu ngeliat aja tapi nggak minta. Tapi dia datang si yang ini anak yang bawa kue itu tadi, dia datang ke temennya, dia kasih kue itu. Coba itu lagi-lagi orang tua mencontohkan hal-hal yang baik. Betul. Sudahlah, pokoknya orang tua. Makanya jangan main-main, jangan coba-coba untuk pendidikan anak ini ya. Jadi sedini mungkin sudah diarahkan hal-hal yang kebaikan ya, hal-hal yang positif seperti itu. Ini salut loh, sampai gini anak itu kadang anak-anak itu nggak pedulian gitu ya, tapi dia ngerti. Mungkin dilihat temanku kok ngeliatin aja ya, tapi dia nggak minta. merasa gimana gitu ya. Iya, terus didatengin temennya, dikasih. Luar biasa banget itu ya. Itu masih anak-anak, coba itu pasti orang tuanya yang luar biasa hebat gitu untuk pendidik anak, mencontohkan hal yang baik. Apalagi itu masih kecil, dia nanti beranjak dewasa, pasti dia berbagi banyak sodako seperti itu. Luar biasa ya Ustadz ya. Jadi melatih untuk melalui dengan bersosialisasi dengan teman-temannya itu. Betul. Kita punya kue atau apa yang kita bisa berbagi, memang rasanya itu kita sebagai orang tua melihat dari jauh pun merasa terharu betul. Iya. Oke. Lingkungan terkecil adalah rumah, keluarga, pastinya orang tua yang bisa membimbing, mengarahkan anak, mencontohkan hal-hal yang baik. Karena anak sekarang itu tidak diingatkan aja tanpa dicontohkan ya. Dari hal-hal yang berbagi saja, empati, peduli terhadap sesama penting sekali. Karena kalau sudah punya bekal itu, dia nggak akan pernah tegaan, mengikis itu rasa egois. Pasti dia kalau sudah keluar empati, keluar di dalam di dirinya itu sudah punya welas asih, egois itu sudah kayaknya nggak ada ya. Karena apa? Dia sudah punya dikit-dikit, dia punya welas asih ya, kasihan sama orang, nggak tegaan gitu. Iya, kalau sudah punya sifat yang seperti itu luar biasa ya. Ini sekali lagi pada para orang tua cakning. Kemudian menumbuhkan sifat empati pada anak ini sangat penting. Berikan anak pemahaman tentang berbagi ya Ustadz ya. Contoh-contoh yang baik gitu. Kemudian melakukan permainan yang melibatkan sikap berbagi. Nah, seperti yang disampaikan Ustadz tadi, kalau misalnya main dakon itu kan tidak bisa main sendirian ya Ustadz ya. Nah, berdua begitu ya. Nah, sikap berbagi itu harus ditumbuhkan. Jadi ada apa ya? Kalau bermain, ada kayak apa? Mereka itu punya rasa empati terhadap temennya, sosialisasi. Tapi sekarang ini beda kali ya sama dulu zaman saya, mungkin zaman Ustadz juga. Kita main-main dulu kan sama teman-teman gitu ya Ustadz ya. Kalau anak-anak sekarang main gadget, terus di kamar, rebahan, gimana? Beda zaman nih. Beda zaman. Kita dulu gerak terus ya, lari-lari kayak gitu ya. Di lapangan main. Pakai lele biasanya gitu. Lele, dul-dulan. Semuanya lari-lari gitu, gerak tubuh kita, betul. Mentali. Nah, sekarang ini kan beda. Terus gimana dia? Makanya nih orang tua juga harus ini ya, kadang-kadang ini
disuruh aja deh, nggak apa-apa main-main sama teman-temannya biar bersosialisasi gitu, tapi tetap terpantau. Kan anak-anak sekarang pegangnya gadget, terus gimana mau bersosialisasi Ustaz? Di rumah, di kamar bahan, nggak gerak. Gimana dong? Ya, alhamdulillah. Jadi ngenten, tadi memang zaman saya dulu itu memang permainan itu kan belum secanggih sekarang. Betul. Dulu memang masih masih manual ataupun masih alat-alat yang seadanya atau potongan sapu tradisional. Itu buatnya tradisional. Betul. Nah, itu bisa bisa menumbuhkan rasa kasih sayang kita kepada teman-teman. Sedangkan pada zaman sekarang itu memang sudah berubah drastis, apalagi zaman gadget ya sekarang itu. Iya, betul. Saya itu juga melihat sangat miris dengan zaman sekarang, tapi kita tetap berprasangka baik aja kepada anak-anak kita, bahwasanya bolehlah anak-anak kita main gadget, tapi juga harus melihat waktu dan sikonya. Kalau memang waktunya untuk bermain bersama, ya kita kita bebaskan, bahwasanya mereka juga, anak-anak kita juga bersosialisasi kepada teman-temannya. Soalnya nanti kemungkinan dengan melalui HP itu anak-anak janjian gitu. Ayo kira-kira nanti jam berapa nanti kita main bersama, ataupun kan sekarang kan ada sistem WhatsApp gitu. Iya. Ya, WhatsApp itu mungkin ya kita ada sisi positif dan sisi negatifnya. Mungkin kalau sisi negatifnya mungkin main game-gamean aja seharian penuh itu pun masih merasa kurang. Soalnya terlalu asik kalau kita main game-gamean itu nggak lihat waktu. Betul. Biarpun kita makan pun lupa, ataupun mandi pun lupa. Dan satu lagi nggak gerak itu loh Ustadz, kan duduk, rebahan gitu kan? Rebahan. Badan merasa nggak ada energinya. Nah, mungkin itu yang sisi negatifnya. Mungkin kalau sisi positifnya itu mungkin dengan gadget itu mereka bisa janjian, ayo kita ketemu jam berapa nanti kita main di lapangan atau apa, atau mereka mengerjakan tugas bersama-sama. Ya itulah itu namanya juga dunia zaman sekarang kan serba teknologi. Oke, baik. Ya, tapi itu semuanya kembali lagi pada orang tuanya lagi ya. Jadi jangan maksudnya gini, dia sekolah seharian juga udah capek, biasa udah capek, baru dia istirahat. Mungkin ada waktu-waktu yang boleh main game, tapi nggak usah artinya berjam-jam seperti itu ya. Kemudian juga ajarkan anak ini untuk bersosialisasi. Kadang-kadang diajak ini, misalnya ajak temannya ke rumah gitu ya. Misalnya makan bareng kayak gitu kan, main bareng gitu. Kadang-kadang anak-anak sekarang itu cuma di rumah sendirian, di kamar main gadget gitu. Kurang sosialisasi. Cuma di sekolah aja ya, di sosialisasi ya, ketemu sama temennya. Tapi kalau zamannya Ustadz, zamannya saya dulu gitu ya, kita main-main, kita lari-lari, permainan kita tradisional banget dulu ya. Wis. Kelihatan kita senior. Kita senior ya. Masa lalu ya. Mengingat masa lalu. Tapi sebenarnya kalau mainan tradisional, mainan anak-anak zaman dulu itu bikin kangen ya, bikin kangen bener. Kalau sekarang ini memang zamannya canggih, tapi cuman ya hati-hati, orang tua juga harus mengontrol ya. Jangan gadget itu cuman dikasih-kasih aja gitu kan ya. Takut nanti dia ngeliatin misalkan kebuka YouTube dan macam-macam seperti itu ya, link-link yang lain. Jadi hati-hati, tetap waspada juga gitu. Iya.
Banyak hal yang sudah disampaikan ini dari Cak Boy. Pertanyaannya Cak Boy ya. Saya dulu kecilnya itu memang bersosialisasi Ustadz ya, karena mainannya seperti permainan Ustadz zaman dulu, kata Cak Boy gitu ya. Tapi sekarang ini memang sangat memprihatinkan. Anak-anak itu kebanyakan cuek karena mungkin dia jarang bersosialisasi sama temennya. Nah, peran orang tua itu bagaimana Ustadz? Kemudian juga kalau anak-anak ini kan biasanya susah kalau misalnya susah kalau tidak boleh misalnya dia tidak boleh pegang gadget dan sebagainya, itu agak-agak susah, kadang-kadang merengek-rengek gitu ya. Bagaimana sikap orang tua terhadap anak? Cak Boy matur nuwun, silakan Ustadz. Terima kasih Kak Boy atas pertanyaannya. Bahwasanya kita sebagai orang tua tetap memberikan edukasi kepada anak, bahwasanya tidak selalu kita paksakan anak-anak. Soalnya apa yang tadi saya sampaikan, soalnya mungkin anak-anak itu tadi punya masalah atau apa yang mungkin sama temannya sekolah itu merasa di sana itu ada bertengkar, dan kita tidak langsung menanyakan, tapi kita memberikan waktu. Mungkin anak-anak kita itu banyak pikiran, jadi di satu sisi kita harus mengintrospeksi diri, bahwasanya dengan kejadian ini anak-anak perlu untuk pendekatan. Jadi emosional anak itu perlu kita jaga, bahwasanya emosional itu bisa meledak-meledak ataupun bisa ditahan dengan cara orang tua itu pendekatan atau memberikan kasih sayang di rumah. Iya, jadi kasih sayang di rumah itu sangat perlu untuk ditumbuhkan kepada anak, supaya anak kalau di luar itu merasa diayomi, saya loh di rumah itu diberi kasih sayang. Otomatis anak kalau sudah di luar itu akan mencontoh perbuatan orang tuanya itu tadi. Oke, baik. Dari Ibu atau Ningmala di Surabaya, Ningmala Hayati, apa saja penyebabnya? Kenapa anak tidak mau berbagi kepada orang lain? Penyebabnya, Bang Ustadz. Jadi penyebabnya tidak bisa berbagi kepada orang lain, yaitu tadi mungkin anak-anak itu merasa kurang nyaman kepada teman-temannya, atau merasa jengkel sama teman-temannya. Tapi kita sebagai orang tua tetap mengawasi anak-anak kita, jangan sampai kita itu sebagai orang tua salah mendidik anak. Soalnya apa? Kalau kita salah mendidik anak, sampai besar pun anak itu selalu mengingat perbuatan atau kata-kata orang tuanya. Daripada itu, makanya kalau saya punya anak, saya belikan katakan nak, mungkin di luar sana mungkin kehidupan sangat keras, tapi di dalam rumah tetap kita beri kasih sayang dan motivasi supaya anak tetap tumbuh dengan sempurna dan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Baik, Ustaz, terima kasih banyak sudah bersama Perempat RRI Surabaya, Cak-Ning yang sudah gabung ya. Sebelum kita usai ya di Cahaya Pagi, monggo Ustaz, kesimpulannya tentang mengajak anak berbagi. Silakan Ustaz. Bahwasanya dengan mengajak anak untuk berbagi, kesimpulan yang bisa saya berikan yaitu semoga dengan mengajak anak untuk berbagi dengan cara apapun tetap kita hargai, dan semoga Allah meridhoi perjalanan anak-anak kita dan dimudahkan untuk melangkah ke depan dan meraih pahala Allah yang sebesar-besarnya. Kepada para muslimin dan muslimat dimanapun berada, bahwa berbagi itu sangat baik dan bisa dilakukan dengan hati
Ya. lisan maupun perbuatan, baik materi ataupun materi. Semoga Allah selalu mencatat amal perbuatan kita. Amin amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. alamin. Ustaz, terima kasih Ustaz Muhammad Zahirul Alam SE ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi pencerahan buat kita semuanya, khususnya para orang tua. Didiklah anak-anak itu sebaik mungkin, karena nanti dia akan menjadi generasi yang baik ya, yang tentunya menggantikan orang tuanya juga. Matur nuwun ya Ustaz, selamat beraktivitas kembali, selalu sehat dan selalu menebarkan kebaikan-kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Cak Ning itu tadi awak dhewe ngurungono kajiannya bersama Ustadz Muhammad Zahirul Alam SE tentang mengajak anak berbagi. Cak Ning tetap menanggung perempat RRI Surabaya, perempat suara budaya Surabaya. Bareng ini jam 6 Cak Ning ya. Jam 6 sampai iso ngurungono woro-woro, bar woro-woro ono Tanjung Barat pagi lontong balap. Saya bareng aku nih Aprilia Putri. Tadi ojo nang dindi Cak Ning tetap menanggung program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya, perempat suara budaya Surabaya.